Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Siti Ranifa. Di sini aku bakal ngejelasin materi mengenai VLAN dan trunking. Apa sih VLAN? VLAN itu kepanjangan dari Virtual Local Area Network yang merupakan subnetwork dapat membagi perangkat untuk meningkatkan keamanan. Hanya pengguna dalam VLAN lah yang dapat melakukan akses komunikasi dengan penentuan keanggotaan. Nah, biar lebih jelas lagi kita simak video berikut ini. Nah, contohnya adalah di sini aku udah nyiapin beberapa PC bersama switch dan juga casing, tapi di sini tuh udah dibagi-bagi blok gitu. Kayak dibagi-bagi divisi. Kayak yang pertama itu di sini aku ada yang 2 PC ini sama aku ditugasin untuk engineering VLAN. Terus yang PC yang aku buletin kedua ini aku kasih buat marketing VLAN. Dan yang ketiga ini aku buat accounting VLAN. Jadi beda gedung ya teman-teman, setiap PC-nya itu yang aku buletin itu beda tugas-tugasnya. Nah, fungsi VLAN di sini adalah untuk agar kita tuh bisa tetap berkomunikasi dengan PC lainnya walaupun berbeda divisi atau berbeda gedung-gedung. Nah, di masing-masing divisi berbeda aku kasih range VLAN-nya itu yang pertama engineering itu 10, marketing 20, dan accounting itu 30. Dan di masing-masing VLAN ini juga memiliki IP yang berbeda ya teman-teman. Contohnya kalau engineering aku kasih IP-nya 192.168.10.0/24. Terus kalau yang marketing karena VLAN-nya 20 aku kasih IP 192.168.20.0/24. Dan yang terakhir accounting karena VLAN-nya itu 30 aku kasih IP 192.168.30.0/24. Nah, coba kita perhatikan masing-masing PC ini pasti terhubung dengan switch ya teman-teman tuh. Yang kotak itu terhubung dengan switch. Jadi setiap PC-nya itu terhubung dengan switch masing-masing lalu dihubungkan lagi dengan Cisco router. Nah, pasti dari masing-masing VLAN ini kita bakalan kasih branch atau misalkan kayak kecepatan jaringan itu yang engineering aku kasih 10 MB, lalu yang marketing aku kasih 20 MB dan yang accounting aku kasih 30 MB. Nah, disinilah VLAN itu dibutuhin ya teman-teman untuk memanage jadi untuk memecah beberapa jaringan tersebut ke beberapa visi yang dituju atau yang udah ditentukan. Nah, jadi fungsi VLAN itu ada 2, yaitu jadi yang pertama itu untuk memanajemen, terus yang kedua itu untuk memecah broadcast domain. Di video sebelumnya kita udah membahas tentang broadcast domain. Nah, VLAN ini fungsinya untuk memecah broadcast domain kepada PC yang sudah ditentukan angkanya atau range-nya. Contohnya di sini aku memiliki 3 PC tapi dalam satu blok yang sama. Misalkan PC ke-1, PC kedua, dan PC ketiga yang tugasnya untuk mengengineering. Ketika aku ingin mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 2, maka broadcast domain ini atau VLAN broadcast domain ini bakalan ngirim pesan dulu ke switch. Setelah itu switch itu akan mengirimkan lagi ke PC 2 dan PC 3 ke blok subnet yang sama. Karena itu fungsinya VLAN di sini. Jadi tidak akan memecah lagi ke broadcast yang lain. Jadi bakal di broadcast yang sama. Nah, itu mungkin gambaran dari konsep VLAN ya teman-teman. Jadi setiap visi ini memiliki satu switch yang tugasnya itu diberikan beda-beda gitu. Ada yang tugasnya mengengineering atau accounting atau programmer dan lain-lain. Tergantung bagaimana orang yang menggunakannya atau yang kita butuhkan. Nah, di video selanjutnya aku bakal ngebahas tentang konfigurasi VLAN. Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang konfigurasi VLAN. Nah, yang pertama kita siapin dulu topologinya. Nah, kayak gini teman-teman. Di sini aku siapin 6 PC dan 1 switch. Switchnya itu kita pakai yang banyak portnya ya. Jadi kan switch ini tuh makanya berbeda-beda bentuk, berbeda-beda nama ini karena emang berbeda-beda juga tipenya. Nah, kita pilih tipe yang banyak portnya, bisa dilihat. Nah, udah kayak gitu kita sambungin sama kabel yang biasa yang gambarnya seperti petir. Kalau udah kayak gitu aku tandain di sini tuh kayak garis kotak gitu supaya membedakan blok satu dengan blok lain. Nah, aku kasih istilah ini kompleks blok yang pertama itu yang kanan dan
blok yang kedua itu yang kiri untuk memudahkan kita. Nah, kalau blok yang kanan di sini aku kasih IP-nya itu 192.168.10.0/24. Lalu yang blok kiri aku kasih 192.168.20.0/24. Nah, sebelum kita memasukkan range atau angka dalam VLAN-nya, kita harus mengetahui dulu nih teman-teman. Jadi, kisaran angka dalam VLAN ini adalah dari 1 sampai 4096. Nah, jadi teman-teman bebas nih mau ngasih VLAN 1, 2, 3 atau sampai seterusnya bebas. Tapi karena di sini contoh aku bakal kasih contoh itu di sini aku ngasih namanya VLAN 10 dan VLAN 20. Karena biar mudah aja diingat ya teman-teman. Udah kayak gitu kita kasih nama dulu tanda yang kanan itu yang kiri itu VLAN 10, yang kanan VLAN 20. Setelah itu kita mengkonfigurasi dulu IP-nya. Nah, kita mulai dari PC yang VLAN 10 dulu, yang paling atas. PC pertama itu ya seperti biasa ya, konfigurasi IP-nya kita kasih 192.168.10.1//enter 255.255.255.0 untuk subnet max-nya. Lalu kita konfigurasi PC keduanya sama 192.168.10.2, lalu enter. Nah, langsung keluar ya subnet max-nya. Yang terakhir kita kasih konfigurasi IP ke PC 3 192.168.10.3 sama, terus enter, subnet max-nya bakal langsung keluar. Jadi kalau misalkan yang VLAN 10 ini menyesuaikan sama IP-nya yang tadi aku kasih ya. Jadi bloknya itu ya udah bloknya itu IP-nya itu berarti 10. Nah, kita lanjut konfigurasi blok yang kedua VLAN 20. IP-nya dulu ya, masukin ke PC-nya. Yang pertama berarti PC keberapa? Keempat ya. Keempat itu aku kasih IP 192.168.20.1. Kenapa di sini 20? Karena berada di blok yang berbeda, makanya IP-nya juga beda ya. Terus yang kelima aku kasih 192.168.20.2. Dan terakhir 192.168.20.3. Nah, setelah selesai mengkonfigurasi kita X dulu aja, lalu sekarang kita coba cek ya apakah udah berhasil terhubung atau belum. Kita kasih pesan dari PC 3 ke PC 2. Nah, di sini successful. Terus kita kasih PC 2 ke PC 1, successful juga. Nah, sekarang kita coba yang dari sebelah kanan yang VLAN 20, PC 3 ke PC 4. Nah, successful. Lalu PC 4 ke PC 5, successful juga. Nah, yang terakhir kita coba sambungkan dari PC kiri ke PC kanan. Nah, valid ya teman-teman. Di sini kenapa valid? Karena belum terkonfigurasi dan berbeda segmen. Jadi dari PC 1 ke PC 4 ini, PC 4 ini nggak bisa nerima dari PC 1 karena berbeda blok gitu ya teman-teman, berbeda komplek. Nah, gimana cara agar dapat terhubung kedua-duanya? Kita harusnya pakai router sih ya teman-teman kalau agar terhubung. Tapi karena di sini kita bakalan praktek VLAN, maka di sini kita menggunakan switch. Kita masuk ke CLI, ke mode CLI. Setelah itu kita enter aja. Nah, kalau udah ada bacaan switch gini, seperti biasa kita masuk dulu ke enable. Setelah ke enable, karena kita mau mengkonfigurasi, maka kita masuk ke perintah conft atau artinya configuration global. Kita udah bahas ya di video sebelumnya. Nah, kita langsung lanjut aja. Setelah itu klik enter. Nah, kalau misalkan dalam VLAN ini kita harus mengetahui nih ini FA berapanya. Nah, karena di sini udah ada ya tercantum kayak ada FA0. Nah, di sini itu sebenarnya FA01, FA02, yang PC 2 FA02, yang PC 3 FA03, dan terus kayak PC keempat FA04, PC 5 FA05, dan yang terakhir PC 6 FA06. Nah, yang akan kita konfigurasi pertama itu yaitu interface face internetnya itu yang FA01. Maka dari itu kita klik aja in FA01, kita singkat ya, FA0/1. Setelah itu klik enter. Nah, lalu di sini udah ada config if, maka dari itu kita exit aja. Setelah itu kita enter lagi. Nah, di sini itu gunanya FA01 atau FA0 itu untuk memasukkan ke VLAN. Setelah dari situ kita langsung aja kita klik perintah VLAN 10 untuk memasukkan FA tadi ya teman-teman, agar saling terhubung. Nah, kalau udah gitu kita klik enter. Nah, di sini udah ada ya switch config VLAN, berarti tandanya kita udah berhasil masuk ke menu VLAN. Di sini kita kasih nama dulu. Di sini aku kasih name programming. Tapi kalau kalian mau misalkan name nama kalian atau apapun itu bebas. Tapi di sini karena untuk contoh aku kasih contohnya name programming. Setelah itu kita enter. Setelah di exit kita masuk lagi ke conft.
Nah, udah kalau ke konfig kita masuk lagi ke cara untuk melihat apakah tadi kita sudah mengaktifkan VLAN-nya atau belum. Nah, kita tinggal kemasukan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini kita klik enter, lalu di sini udah terlihat ya teman-teman yang nih VLAN 10 programming. Di sini ada namanya ya. Kalau teman-teman namanya teman-teman berarti di sini udah ada. Nah, terus di sini statusnya aktif, tapi belum ada nih. Di sini tuh belum ada kayak programming ini tuh kan kalau misalkan atasnya yang default itu udah ada ya. Kayak penyambungan portnya ada FA01, FA02 dan FA yang lainnya. Tapi karena di sini kita baru memasukkan kayak baru login lah, jadi kita belum mengisi semuanya, maka dari itu di sini baru muncul programmingnya aja, namanya aja, belum termasuk port-portnya yang bakalan kita nanti bisa mengaksesnya ke sini. Jadi sebelum kita mengkonfigurasi ini, pasti yang tadi PC-PC tadi itu kan ada FA-FA-nya nih bacaan di pinggir-pinggirnya. Nah, itu tuh FA ini tuh adalah nama kabel yang akan terhubung ke switch atau ke VLAN-nya. Nah, di sini lihat kan teman-teman, yang pertama default. Jadi semuanya itu masuknya ke default, belum masuk ke programming. Nah, gimana sih caranya supaya memasukkan PC-PC ini atau port-port kabel-kabelnya ini ke programming supaya nggak di default semua gitu? Karena kalau awal-awal itu kalau kita belum configuration pasti bakalan ada di default semuanya, belum terpisahkan. Nah, gunanya VLAN ini adalah untuk memecah lagi ya, supaya tidak stuck di satu program saja. Jadi bakalan dipecah ke beberapa VLAN yang sesuai dengan tugasnya masing-masing yang kita tentukan. Nah, langsung aja kita praktekin, karena tadi kan kita udah dibagi dua nih, ada VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN 10 ini berarti masuknya itu yang FA01, FA02 dan FA03. Maka dari itu kita coba dulu masukkan FA01 sampai 03 ini ke VLAN 20, ke VLAN 10 programming. Caranya dengan klik enter dulu. Setelah itu kita masuk ke menu enable atau N aja. Setelah itu kita masuk ke enter in FA0 garis miring 1. Nah, lalu kita enter. Setelah itu kita ketikkan perintah switch port mode akses, karena kan kita akan memasukkan FA0 tadi 01 ini ke VLAN 10. Makanya kita masuk ke perintah switch mode akses. Setelah itu enter, lalu kita ketik lagi switch port akses VLAN 10. Jadi tujuan FA01 ini kemana sih? Nah, kita tulis di sini switch port akses ke VLAN 10. Setelah itu ikutin ya teman-teman kalimatnya seperti di laptop aku ini. Jangan sampai salah kata atau typo, karena nanti bakalan gak detect atau gak kebaca sama CLI-nya. Setelah itu kita enter. Nah, lalu kita coba cek ya apakah FA01 ini udah masuk ke VLAN 10 atau belum, yaitu dengan cara tadi ya, ketik do show run VLAN brief. Nah, di sini teman-teman udah ada kelihatan yang asalnya awalnya di default ada FA01 ini pindah ke 10 program VLAN 10 programming. Nah, jadi ada bacaan yang kosong lagi, jadi ada FA01. Nah, yang di default ini otomatis terhapus lalu dipindahkan ke programming FA01. Nah, kayak gitu teman-teman. Selanjutnya kita juga selanjutnya kayak gitu aja teman-teman. Kita cobain lagi ke FA02 dan FA03 sampai ketiga PC ini tuh pokoknya ada di VLAN 10 ya. Kayak kita selanjut lagi. Nah, kita enter aja, terus kita exit dulu ya teman-teman. Kita lanjut ke interface FA02. Nah, kita tulis aja interface FA02 garis miring 2, terus enter. Nah, kita masukin lagi perintah yang tadi, yaitu switch port mode access. Terus kita enter lagi, lalu kita tulis lagi switch port access VLAN 10. Karena kan kita akan memindahkan FA0 juga 02 juga ke VLAN 10. Nah, kalau udah kayak gitu kita lihat lagi nih ya. Kita masukkan selanjutnya yang interface FA03. Nah, tinggal kita enter lalu exit lagi, terus kita masukin interface FA03. Lalu enter, kita ketik lagi switch port mode access. Setelah itu enter lagi lalu switch port access VLAN 10. Nah, udah kayak gitu kita enter, lalu karena kita udah beres nih masukin yang FA01 atau PC1 sampai PC3 ke VLAN 10. Nah, kita lihat dulu nih ya, kita buktiin apakah udah masuk atau belum. Kita tinggal pencet tadi aja do show VLAN brief.
Nah, lihat teman-teman di sini sudah ada ya teman-teman di programming FA01, FA02 dan FA03, dan di default juga udah otomatis terhapus karena sudah dipindahkan ke 10 programming ke VLAN 10 atau ke programming ini tadi, dan statusnya juga aktif ya, berarti tandanya kita berhasil. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal lanjut aja ke FA0, FA03, 04, 05, 06 atau VLAN 20 kan. Nah, di VLAN 20 ini teman-teman udah lihat yang di kotak kedua ini FA-nya itu mulai dari FA04, 05 dan 06. Berarti PC 4, 5 dan 6. Kayak bersusun gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut ke VLAN 20, caranya juga sama kayak tadi. Nah, di sini tapi jangan lupa juga login dulu ya, bukan login. Kita kasih nama dulu VLAN 20-nya. Nah, kita enter, lalu kita masuk ke VLAN 20. Setelah itu kita enter lagi, kita masukin namanya name. Aku kasih nama aku sendiri ya, Ranifa. Name Ranifa, terus enter. Setelah itu nah, kalau udah kita langsung masuk aja nih kita exit dulu. Setelah itu kita masuk lagi ke interface range. Nah, karena di sini biar langsung ya teman-teman, jadi nggak usah satu-satu kayak tadi, kayak interface FA04, interface FA05. Nah, nggak usah, biar gak ribet, biar langsung gitu, biar otomatis semuanya langsung ada di sini. Jadi caranya kita tinggal napahin range aja ya teman-teman. Jadi di sini kita tulisnya interface range FA0 garis miring 4 sampai 6. Setelah itu kita enter, lalu switch port mode akses. Setelah itu kita enter lagi, lalu switch port akses VLAN 20. Nah, setelah itu kita enter, lalu kita exit. Nah, kalau udah di exit kita enter lagi, kita coba lihat ya teman-teman apakah udah masuk atau belum. Cara ngeceknya sama kayak tadi, yaitu kita tinggal ketik perintah show VLAN brief. Nah, udah terlihat ya teman-teman tuh di sini ketika kita enter. Nah, di sini udah ada VLAN 20 yang namanya itu Ranifa. Nah, di sini juga statusnya aktif, berarti kita berhasil. Nah, di sini juga udah ada langsung FA04, FA05 dan FA06. Nah, di default ini juga otomatis terhapus ya FA yang tadi kita udah pakai, kayak dari 1 sampai 6 itu udah gak ada di sini di default. Pindah ke 3 ke programming dan 3 lagi ke Ranifa. Nah, kalau udah kayak gitu kita tinggal X aja. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi cara mengkonfigurasi VLAN itu gampang. Kalau untuk 2 blok ya, baru 2 blok yang berbeda. Nah, itu baru dasar ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita mencoba untuk mengirimkan pesan. Apakah berhasil atau enggak. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke mode simulation. Setelah itu kita kirimkan dulu dari paket 2 pesannya dari PC 2 ke PC 1. Nah, di sini ada ICMP atau ICMP, pokoknya gitu lah ya teman-teman. Nah, itu tuh menandakan bahwa kita itu udah terkoneksi. Tapi di sininya masih in progress, berarti masih loading lah teman-teman, masih memproses pesannya gitu. Nah, emang bener gitu udah terkoneksi atau belum ya, kita tinggal ini aja ya teman-teman, tinggal ngeceknya masuk ke menu desktop, setelah itu ke command pen, lalu kita pencet ARP spasi min A. Nah, di sini udah ada nih teman-teman tuh, udah ada buktinya bahwa itu pernah terkoneksi dengan PC ketiga. Nah, di sini tinggal hapus lagi aja, kita ARP min D karena kita akan ngegunain lagi. Terus kita cek ARP min A. Nah, udah nggak ada ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba dari PC 1 ke PC 2. Lo bebas lah gimana teman-teman. Tapi masih dalam blok yang sama dulu ya. Nah, di sini karena tadi udah dihapus semuanya sama aku untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini baru ARP, berarti ternyata belum pernah terkoneksi, teman-teman. Berarti di sini masih ARP ya, teman-teman. Setelah itu kita percepat. Nah, kelihatan teman-teman si pesan ini tuh terbagi lagi tersalurkan lagi ke PC 2 dan PC 3. Kenapa nggak ke PC 4, 5, 6 juga terhubung? Karena fungsi dari VLAN ini adalah untuk memecah broadcast domain tadi ya teman-teman, supaya tidak terjadi supaya tidak lambat dalam mengirim data dan tepat dan tidak terjadi tabrakan data. Maka dari itu sesuailah dengan IP yang dimasukkan, jadi nggak ribet lah intinya VLAN itu untuk memecah broadcast tersebut, karena di sini kan ada dari berbeda blok, makanya VLAN ini tuh hanya mengirimkan ke blok ini karena memang tujuannya itu ada di blok kanan, di blok kiri.
di PC2 dan PC3. Nah, di sini PC3 tuh bakalan otomatis menolak karena bukan PC3 yang menjadi tujuan dari pesan PC1. Jadi kalau misalkan bukan kita tujuannya, itu bakal otomatis nolak. Jadi nah udah kayak gitu, PC2 nya itu udah membalas, balik lagi ke switch. Setelah dari switch bakalan balik lagi ke PC1. Nah, setelah itu kalau udah balik lagi ke PC1 bakal balik lagi ke switch. Nah, langsung di sini udah deh teman-teman, jadi berubah jadi ICMP, berarti tandanya udah terkoneksi, tapi di sini masih in progress. Nah, kita percepat lagi aja sampai hasilnya itu successful. Nah, akhirnya udah successful ya teman-teman. Jadi memang prosesnya itu kalau kita lihat dalam simulation itu emang kayak lama gitu ya, bolak-balik. Nah, tapi alhamdulillahnya itu successful, berarti kita berhasil dalam mengkonfigurasi ini blok yang ke 1. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa cek dari PC 3 ke PC 5 atau PC 1 ke PC 4, PC 1 ke PC 3, PC 2 ke PC 1, bebas gimana teman-teman. Kalau udah successful berarti kita berhasil dalam menjalankan program atau membuat VLAN dari 10 dan VLAN 20. Nah, mungkin segitu aja video dari aku. Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang membuat topologi dengan 2 jaringan nih teman-teman, jaringan 2. Jadi kalau misalkan di video yang kemarin yang kedua itu kita hanya membahas tentang satu jaringan gitu ya, satu topologi. Nah, di sini gimana sih kalau misalkan VLAN-nya itu ada 2 topologi atau 2 switch-nya atau ada 3 atau bahkan lebih dari itu. Nah, kita bahas dulu yang 2 ya teman-teman. Jadi yang pertama kita buat lagi aja topologi yang kemarin kita buat. Jadi ada 1 switch dan 6 PC. Berarti kalau misalkan di switch atau topologi kedua ini kita tinggal tambahin aja teman-teman. Kalau misalkan tadi kan tapi sama ya, blok kiri itu aku kasih VLAN 10 dan blok kanan VLAN 20. Jadi tinggal ngelanjutin aja angka dari PC ketiga. Nah, biar gak bingung nih, kita ke VLAN 10 dulu yang topologi kedua. Berarti kalau dari sini 1, 2, 3 berarti VLAN 10 di topologi kedua ini 4, 5, dan 6. Begitupun dengan VLAN 20. Kalau di topologi pertama itu dari angka 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, maka di sini berarti menjadi 7, 8, 9. Nah, kalau udah kayak gitu kita tinggal masukin lagi aja IP-nya. IP-nya sama ya teman-teman. Kalau VLAN 10 itu 192.168.10.0/24. Yang membedakan itu hanya ujungnya aja ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan PC 4 itu berarti ujungnya kan 1 2 3 mana 4, terus PC 2 itu 5, PC 3 itu 6. Pokoknya mah yang penting mah bedanya ujungnya aja. Terus yang VLAN kedua kita kasih sama juga 192.168.20.0/24. Berarti tinggal nyambungin aja PC ke 7, 8, 9. Nah, lalu setelah itu kita masukin aja yang topologi kedua yang IP address-nya tuh 20. Berarti tinggal 192.168.20.4, lalu 192.168.20.5, dan yang terakhir titik 6. Nah, kalau udah selesai mengkonfigurasi IP dalam semua PC tersebut, kita tinggal sambungin aja kabel dari switch ke 1 dengan switch kedua. Nah, kalau udah itu kita pelajari di video selanjutnya ya, bagaimana cara menghubungkan keduanya. Oke teman-teman, di video kemarin kita udah ngebahas tentang bagaimana cara membuatnya dua topologi jaringan. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang bagaimana menghubungkan antara switch 1 dengan switch kedua, yaitu dengan menggunakan terang. Kalau misalkan dalam satu switch itu menggunakan VLAN. Nah, kalau misalkan dalam switch berbeda, berarti ibaratin kita tuh udah beda kota ya, bukan beda kota. Blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, beda komplek berarti. Di sini yang komplek 1 itu udah terhubung dengan VLAN, dan di sini komplek kedua kita juga bakal menghubungkan dulu dengan VLAN. Setelah itu menghubungkan kedua komplek ini yaitu dengan terang. Nah, gitu kalau fungsi terang. Karena di sini di topologi kedua kita belum memasukkan VLAN-nya, belum mengkonfigurasi VLAN-nya, maka dari itu kita konfigurasi dulu VLAN-nya teman-teman. Caranya sama kayak tadi, perintahnya juga sama kayak tadi. Pertama kita masuk dulu ke CLI-nya, kita masuk ke switch-nya.
Lalu kita masuk ke menu enable. Setelah itu kita ke configurity. Setelah itu kita masukkan ke VLAN 10. Setelah itu kita kasih nama, name-nya aku samain aja ya, programming. Terus terus udah kayak gitu kita masuk ke menu exit. Nah, terus kita lanjut aja dulu ya bikin VLAN 20, lalu kasih namanya di sini aku Rani aja. Setelah itu kita exit. Nah, kalau udah kayak gitu, kalau udah kita exit, nah kita coba lihat dulu ya apakah sudah ada VLAN 10 dan 20-nya. Kita dengan cara kita ketik do show VLAN brief. Nah, udah kayak gitu. Nah, di sini muncul nih ya ke teman-teman ada programming dan juga VLAN 20 itu running. Berarti kita udah berhasil. Selanjutnya kita tinggal memasukkan FA-nya. Di sini kita tinggal masukin aja perintah interface rank FA 0/1 sampai dengan 3. Nah, kalau udah kita masukin switch port mode akses. Setelah itu switch port akses VLAN 10. Kalau udah di exit, kita tinggal cek dulu dengan menggunakan the show VLAN brief. Nah, enter. Nah, di sini deh teman-teman udah masuk ya ke VLAN 10 programming. Itu ada FA01, FA02 dan FA03. Udah kayak gitu kita tinggal masukin aja yang VLAN 20-nya ya. Interface range FA0 garis miring 4 sampai dengan 6. Kalau udah kita enter switch port mode akses, enter lagi switch port akses VLAN 20. Kalau udah kayak gitu kita exit, lalu kita cek lagi ya dengan cara do show VLAN brief, enter. Nah, di sini udah ya teman-teman, udah berhasil aktif dan di sini udah ada FA01, FA02, FA03, lalu di VLAN 20 Rani ada FA04, 05 dan 06. Berarti tandanya kita udah berhasil mengkonfigurasi VLAN yang ke topologi yang kedua. Nah, udah kayak gitu kita tinggal mengkonfigurasi switch atau VLAN kedua VLAN ini ya teman-teman dengan cara tadi terang. Nah, caranya gimana? Nah, kita tinggal masuk lagi aja ke switch yang pertama. Terus kita exit dulu yang tadi, exitnya 2 kali sampai ada tampilan kayak gini. Setelah itu kita masuk ke menu enable, yaitu ketik N aja langsung enter. Seperti biasa kita langsung masuk ke configurity, setelah itu enter, lalu kita ketik interface FA07. Kenapa FA07? Karena di sini yang menghubungkan switch 1 dengan switch yang kedua ini adalah kabel FA07. Maka dari itu kita masukinnya interface FA07. Setelah itu kita ketik lagi switch port mode terang. Jadi kalau misalkan di terang itu pakainya mode terang ya, karena kita akan mengkonfigurasi terangnya. Setelah itu kita tinggal cek aja dengan cara do show interface terang. Nah, kayak gitu. Terus di sini udah ada bacaan seperti ini. Up to up, terus di sini juga ada bacaan kayak trunking. Berarti tandanya kita udah berhasil dalam mengkonfigurasi terang di switch pertama. Kita lanjut ke switch kedua. Oke, kita masuk ke switch kedua. Kita enter dulu. Kalau di enter kita exit. Nah, kalau di exit kita masukin interface FA07 sama ya. Setelah itu enter, lalu kita masukkan switch port mode terang. Switch port mode terang. Nah, kalau udah kayak gitu kita ke the show interface terang. Nah, sama ya teman-teman, udah ada trunking dan disitu juga udah on, berarti tandanya kita sudah berhasil dalam mengkonfigurasi terang di switch kedua. Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Nah, di video kali ini kita bakal nyobain kita kirim pesan dari PC 1 ke PC 9. Successful ya teman-teman. Terus dari PC 6 ke PC 12 successful juga. Berarti tandanya kita udah berhasil. Lanjut kita ke menu simulation untuk mencoba ping antar VLAN dari PC 1 ke PC 7. PC 7. Nah, dari sini kita coba percepat. Seperti biasa, aku panjangin dulu ya supaya kelihatan. Nah, seperti biasa akan mengirimkan dulu kode ARP yang bertanda berarti belum pernah terkoneksi atau masih
belum berkenalan. Nah, terus di sini tersebar ke PC 789, lalu 89 menolak. Setelah itu ngilang. Nah, PC 7 ini akan membalas lagi ke PC 1. Akhirnya akan mengirimkan kode ICMP yang tandanya berarti kayak jawaban dari PC 7, berarti mereka itu udah bisa saling berkomunikasi, udah saling terkoneksi. Nah, udah kayak gitu balik lagi sampai akhirnya di sini ada bacaan successful yang tandanya pesan dari PC 1 ke PC 7 itu sudah tersampaikan dengan baik. Di sini kita bakalan coba lagi PC 4 ke PC 11 ya. Nah, kita percepat seperti biasa, kita mengirimkan dulu ARP yang tandanya belum berkenalan. Setelah itu dibagikan ke PC 10, 11 dan 12. Tapi 10 dan 12 ini menolak karena memang tujuannya itu adalah ke PC 11. Dari PC ke 11 ini kembali lagi ke PC 1. Setelah itu dikirimkan kode ICMP, berarti tandanya mereka udah saling terhubung, sudah terkoneksi. Kita percepat lagi. Nah, gitu ya teman-teman prosesnya. Nanti bakalan di sini tuh bakal muncul kode successful, berarti tandanya kita udah berhasil. Cukup sekian video dari aku, kita lanjut di video selanjutnya ya. Oke, di video kali ini aku bakal ngejelasin mengenai Alloy Trunk, yaitu kita masuk dulu pertama ke switch, setelah itu ke CLI. Nah, jadi setelah itu kita exit dulu, lalu masuk ke enable, setelah itu masuk ke conft. Kalau udah gitu kita coba the show interface terang, kita coba lihat dulu di sini ada yang kode yaitu Alloy ini. Jadi PC berapa aja sih atau VLAN berapa aja sih yang bisa akses ke terang ini. Nah, karena di sini masih default atau settingan dari sananya karena belum disetting, jadi di sini tuh dari 1 sampai 500. Jadi dari mana-mana juga masih bisa untuk mengakses ke Alloy terang ini. Nah, di sini aku kalau di bawahnya itu ada yang 10, 20, itu tuh kayak jejak atau PC berapa aja sih yang pernah, VLAN berapa aja yang pernah mengakses ke Alloy terang. Jadi kayak bekas-bekasnya gitulah ya. Kayak jejak-jejaknya udah ada di Alloy yang bawahnya. Nah, setelah itu kita bakalan coba menyeting terang ini untuk jadi hanya VLAN 10 dan 20 saja yang dapat mengakses terang ini. Caranya kita tinggal exit lagi aja. Nah, caranya kita tinggal ke exit, setelah itu kita ke interface FA07, lalu kita masuk ke perintah switch port terang Alloy VLAN 10,20. Nah, penulisannya kayak gini ya teman-teman, VLAN 10,20. Setelah itu kita enter. Nah, kalau misalkan ada tanda kayak gitu berarti ada yang salah. Coba kita sekali lagi, VLAN 10,20, kita enter. Nah, kalau udah kayak gini kita exit, lalu kita masuk lagi ke enable conft, lalu masukkan perintah do show interface terang. Setelah itu kita enter. Nah, di sini udah berubah ya VLAN allowed on terangnya jadi 10 dan 20. Nah, berarti tandanya kita udah berhasil ya, udah berhasil dalam men-setting terangnya. Lalu kita lanjut ke video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang topologi dalam 3 jaringan atau 3 tempat. Jadi yang pertama aku udah buat dulu topologinya sama kayak yang switch 1 dan switch 2. Lalu aku bikin yang switch ketiganya. Setelah itu kita konfigurasi. Karena supaya mempersingkat waktu, aku cepetin aja konfigurasinya. Teman-teman tinggal lihat aja IP-nya. Nah, kalau udah kita tinggal masuk aja ke switchnya, lalu kita konfigurasi dulu VLAN 10 dan 20 nya, kita seperti biasa enable, setelah itu conft, lalu kita masukin dulu VLAN 10, udah gitu enter,
kita namainnya programming ya. Aku di sini namainnya programming juga. Setelah itu kita exit dulu, lalu kita masukin ke VLAN 20. Nah, kalau udah masukin ke VLAN 20, kita tinggal name. Di sini aku kasih namanya IFA ya, yang kedua. Setelah itu kita exit. Nah, kalau di exit kita baru menginterface range FA01 sampai 3. Nah, kayak gini. Enter. Setelah itu kita masukin switch port mode akses seperti biasa. Mode akses, langsung kita masukin switch port akses VLAN 10. Nah, kalau udah kita tinggal exit lagi ya. Kalau di exit kita tinggal masukin yang interface interface rank FA04 sampai 6. Kalau udah, kita tinggal masukin perintah switch port mode akses. Udah kayak gitu kita masukin switch port akses VLAN 20 karena FA456 ini akan masuk ke VLAN 20. Setelah itu kita enter, lalu kita coba. Nah, kalau udah kayak gitu kita tinggal cek aja dengan cara the show VLAN brief. Nah, di situ udah ada muncul di programming 10 123 dan IFA 456. Berarti tandanya kita udah berhasil dalam mengkonfigurasi VLAN. Nah, setelah itu kita mengkonfigurasi terangnya ya teman-teman. Di sini kita enter aja. Nah, kalau udah di enter kita tinggal exit. Lalu kita masukin interface FA07 karena kabel yang menyambung ke switchnya itu kabel FA07. Nah, kalau udah kayak gitu kita masukin switch port mode terang. Setelah itu kita enter. Lalu di sini udah kelihatan tuh to up. Nah, coba kita ini lagi ya. Kita cek dengan cara the show interface terang. Nah, teman-teman, kalau misalkan di sini kita udah lihat port FA07-nya tuh dalam mode on, terus statusnya itu udah trunking, berarti kita udah berhasil ya dalam mengkonfigurasi terang. Setelah itu kita lanjut di video selanjutnya. Kita bakalan coba mengirim pesan ya, teman-teman. Misalkan di sini aku ngirim pesannya dari PC 4 ke PC 17, berarti successful. Terus aku coba lagi dari PC 3 ke PC 6 successful. Dari PC 9 ke PC 10 successful. 9 ke PC 11 successful. Terus aku ya gitulah ya, coba-coba dari PC 6 ke PC 12 successful. Nah, udah sekian dari video dari aku. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini aku bakal ngejelasin bagaimana cara mentrunking pada multilayer switch. Nah, caranya kita tinggal ke switch. Nah, setelah itu ke switch. Nah, bukan yang itu ya teman-teman, tapi ke switch yang biasa. Setelah itu yang gambar matahari. Nah, seperti ada gambar matahari, kita simpan seperti biasa, lalu kita sambungkan dengan kabel. Kalau udah kayak gitu kita masuk dulu ke menu CLI switch yang ketiga maksud aku, kita exit dulu. Setelah itu kita masuk ke menu enable. Seperti biasa kita masuk dulu ke configure city, setelah itu masukkan interface FA08 karena di sini yang tersambung dengan multilayer switch ini adalah kabel FA08. Setelah itu kita masukkan perintah switch port mode terang. Setelah itu kita coba cek the show interface terang. Nah, di sini udah ada ya teman-teman, FA08-nya sudah on atau sudah aktif. Berarti sudah berhasil tertrunking. Sekarang kita ke multi-layer switch-nya. Kita enter dulu. Nah, kalau ada yang kayak gitu, kita tinggal pencet N aja. Klik N. Kalau udah, kita masuk ke menu privilege yaitu enable, lalu ke konfigurasi globality. Lalu setelah itu kita masukkan interface FA01. Lalu kita switch port mode terang. Udah kayak gitu kita enter. Lalu setelah itu kita coba cek the show interface terang. Nah, di sini udah ada ya interface portnya FA01. Kalau
Nah, terang ini sebenarnya tuh ada dua teman-teman. Jadinya tuh memiliki dua mode. Yang pertama itu terangnya itu ESL atau yang biasa kayak kita temuin di Cisco. Itu tuh kayak basicnya kalau gak salah itu. Tapi yang sering kita gunain atau misalkan yang sering biasa ada di komputer atau di PC, di laptop itu namanya ada 802.1Q. Nah, kayak gitu. Nulisnya .1Q. Nah, kalau itu adalah open atau pembukaan terang yang biasa kita gunain. Nah, terus ada beberapa PC yang menggunakan ESL Cisco, ada juga beberapa PC yang menggunakan 802.1Q. Pokoknya kayak tergantung bagaimana kita mengsettingnya. Setelah itu kita exit, lalu kita masuk ke interface FA0/1, kita masukin switch port, terang encapsulation kayak gitu ya nulisnya .1Q karena kita bakal nyetingnya itu di 802.1Q. Setelah itu kita enter switch port mode terang, lalu kita cek dengan cara do show interface terang. Salah, ada yang typo ya, itu do show interface terang. Nah, udah kayak gitu. Di sini udah kelihatan mode on dan encapsulation-nya 802.1Q. Terus statusnya juga udah trunking, berarti kita udah berhasil. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai dynamic trunking protocol atau sering kita kenal sebagai DTP. Yaitu di sini aku udah tulis konsep dasarnya, pembuatan status pada switch port. Jadi status switch port yang bagus adalah ditentukan sejak awal pembuatan. Ingin dijadikan akses atau terang. Namun jika belum menentukannya, kita dapat menggunakan mode dynamic auto atau dynamic desirable. Dynamic auto memiliki fungsi yang sama dengan mode akses yang membuat hubungan jaringan dengan mengatur IP komunikasinya. Nah, sebelumnya kita udah bahas tentang terang dan VLAN. Di sini pun ada yang namanya tuh akses yang pertama, terus terang. Kalau akses ini untuk kita menuju device. Kalau terang ini menuju kepada switch. Dan di sini ada keterangan warna kuning itu administratif mode, warna putih operasional mode, dan warna merah ini tuh tidak terkoneksi. Nah, di sini aku udah siapin tabel konfigurasi DTP, kayak bisa dibilang rumus atau yang lainnya. Pokoknya di sini tuh emang udah dari sananya tuh disettingnya seperti ini. Nah, ada akses, setelah itu terang, dynamic auto, dan dynamic desirable. Nah, jadi misalkan di sini nih aku udah checklist ada dynamic auto ketemu dengan dynamic auto. Di sini tuh di garis tepat pada barisan dynamic auto yang di bawah yang lurus kayak gini. Nah, ketemunya tuh akses. Terus kalau dynamic auto sama dynamic desirable ketemunya itu sama terang. Jadi bakal ngehasilinnya itu terang atau jaringannya itu ya bakal mode terang. Setelah itu ada mode dynamic auto, kalau ketemu terang bakal ketemunya juga sama terang, bakal dihasilin modenya juga mode terang kayak gitu. Terus kalau misalkan dynamic auto sama akses bakalan menghasilkan akses. Setelah itu di sini mungkin segitu ya teman-teman video dari aku, dan ini tuh adalah tabel yang sering dipakai untuk konfigurasi DTP agar tidak terjadi will not connected atau tidak ada koneksinya. Contohnya ketika aku misalkan di sini aku punya PC nih, PC 1. Terus bentar kita ubah warnanya dulu. Kita ganti warnanya dulu jadi warna misalkan warna merah. Karena kayaknya kurang kelihatan gitu loh ya. Nah, di sini aku punya PC 1 dan PC 2. Mohon maaf agak lama. Setelah itu kita hubungkan dengan kabel. Nah, di PC 1 ini aku bakal ngasihnya itu kayak dynamic desirable atau kita singkat aja jadi DD. Terus yang kedua itu aku kasih dynamic auto. Nah, kita lihat nih di tabel ini kalau misalkan dynamic desirable sama dynamic auto itu bakalan jadinya itu terang. Betul kan? Nah, udah kayak gitu atau enggak di sini kayak
PC 1 terang, terus PC 2 itu ada akses. Kalau terang sama akses itu jadinya will not connection atau gak bisa terhubung gitu. Jadi harus kayak gak boleh terang sama akses tuh gak boleh, bukan gak boleh disatuin sih ya, di sini tuh bakal jadinya tuh will not connection, pokoknya dari sananya kayak gitulah ya. Nah, jadi bisa dibilang itu kalau kesimpulannya itu kayak dinamik dari akses dulu ya. Dari akses itu bisa dibilang memaksa, terus terang juga memaksa. Kalau dinamik auto itu menunggu ya, kalau dynamic desirable itu mengajak. Nah, mungkin segitu aja video dari aku. Kita lanjut ke materi berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal coba praktik di TV langsung ya teman-teman. Nah, di sini kita siapin dua switch, yaitu disambungkan menggunakan kabel. Lalu kita masuk ke mode CLI. Setelah itu kita ketik ke menu privilege enable. Lalu kita lihat dulu ya teman-teman, mode apa yang dipakai sebelumnya atau default dari VLAN dari switch ini. Jadi cara mengeceknya itu kita tinggal ketik show interface FA0/1 switch port. Udah gitu kita enter. Nah, lalu di sini ada administrasi mode, dan di sini tuh masih dynamic auto. Terus operasional modenya itu masih static access. Jadi administrasi mode ini mode yang kita gunakan, dan operasional mode ini adalah hasil dari mode yang udah kita gunakan. Nah, selanjutnya aku bakal nyoba ngubah yang tadinya modenya tuh dynamic auto menjadi dynamic desirable. Caranya, nah tapi kita lihat dulu ke switch keduanya. Kita enter, lalu kita masuk ke menu enable. Lalu kita juga sama ya ceknya kayak tadi, show. Kita lihat dulu defaultnya interface FA0/1 switch port. Nah bentar, switch port. Udah gitu kita enter. Nah, di sini juga udah kelihatan kalau dari defaultnya itu administrative modenya tuh dynamic auto, terus operational modenya juga static access. Kalau udah kayak gitu kita coba ke config. Kita bakal coba mengkonfigurasi ya. Setelah itu kita masukkan perintah. Kita masukkan dulu interface FA0/1. Setelah itu kita ketik switch port mode dynamic desirable, karena di sini kita bakal masukinnya itu mode dynamic desirable. Setelah itu kita enter, lalu kita coba cek ya teman-teman. Kita exit dulu, lalu kita masukkan perintah the show interface FA01SW. Nah, enter. Nah, di sini udah yang tadinya administratif mode dynamic auto udah terubah menjadi dynamic desirable, dan di sini juga operasionalnya itu udah terubah menjadi terang. Yang tadinya akses, nah sekarang itu menjadi terang. Kita lanjut ke VLAN pertama tadi. Nah, kalau misalkan di enter itu nggak bisa, berarti di tab ya teman-teman, klik tab. Lalu setelah itu kita masuk ke menu privilege, lalu kita ke config. Lalu sama kayak tadi, kita masuk dulu ke interface FA01. Setelah itu kita enter, lalu masukkan switch port mode terang. Kalau udah, kita enter lagi. Lalu kita masukkan. Nah, kenapa di sini pakai modenya itu terang? Karena di sini aku bakal mencoba mengubah yang tadinya auto itu menjadi, kan ini asalnya dynamic auto, menjadi mode terang. Nah, di sini kita coba cek do show interface FA01SW. Setelah itu kita enter. Nah, di sini administratif modenya menjadi terang dan operasional modenya juga menjadi terang. Jadi seperti itu teman-teman di TV ini. Jadi mengubah kayak kita itu dapat mengubah mode, entah itu mau terang, desirable, atau auto, atau akses, dan yang lainnya. Nah, kalau di switch kedua ini kan dynamic desirable. Nah, setelah itu coba kita enter, lalu kita ke the show interface FA0-1. Setelah itu kita enter. Oh iya, jangan lupa pakai SW. Setelah itu kita enter. Nah, lalu di sini sama aja ya.
Mungkin sekian video dari aku mengenai praktek di TV. Kita bakal lanjut ke video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal menjelaskan tentang target dan untarget. Nah, di sini aku coba dulu masuk ke menu simulation. Setelah itu aku bakal ngirim pesan dari PC 11, 12 ke PC 18. Nah, di sini kita percepat, kita dari sini terkirim ke switch pertama. Nah, di sini seperti biasa ARP karena belum saling mengirim pesan. Nah, dari switch ini menyebar ke switch ke-1 dan juga switch ketiga. Nah, switch ketiga ini nyebar lagi ke PC. Setelah itu tersampaikan ke PC 18, yang lainnya itu menolak. Lalu dari PC 18 ke switch, lalu switch 3 lalu ke switch 2, lalu kembali lagi ke PC yang tadi mengirimkan pesan. Nah, lalu di sini udah ICMP, berarti tandanya udah saling terkoneksi ya teman-teman. Jadi bedanya target dan untarget ini, kalau target biasanya mengirimkan pesan yang ada .1Q-nya. Kalau untarget itu karena untarget berarti nggak ada ya teman-teman. Terus yang kedua perbedaannya adalah kalau target biasanya mengirimkan pesan itu dari switch ke switch. Kalau untarget itu biasanya antar PC. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus nanti bakalan terus aja bolak-balik kayak gitu kan. Sampai akhirnya di bawahnya ini bakalan ada kayak kode successful. Kan ini masih in progress, berarti tandanya kayak masih load lah. Nah, di sini udah successful, berarti tandanya kita udah berhasil mengirimkan pesan dari PC 11 ke PC 18. Cukup sekian video dari aku, kita ketemu lagi di materi selanjutnya ya. Oke teman-teman, pada video kali ini aku bakal ngejelasin tentang native VLAN. Nah, aku udah ketik ya di sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa skip buat baca dulu semuanya. Tapi sambil sama aku jelasin juga ya. Jadi native VLAN ini adalah sebuah VLAN yang dikembalikan ke port jika tidak dalam bentuk trunking dan untarget. Ya, jadi intinya VLAN ini tuh kayak mengidentifikasi lalu lintas yang tidak memiliki tag VLAN. Nah, native VLAN ini domain siaran tempat semua frame yang tidak diberi tag masuk ketika mereka memasuki port yang dikonfigurasi sebagai trunk. Port trunk mengirim dan menerima frame Ethernet yang diberi tag dengan tag VLAN 802.1Q, yaitu ide utama di balik ini adalah untuk dapat mengangkut frame dari beberapa VLAN melalui satu tautan fisik antara switch. Selain itu, native VLAN juga dapat membantu administrator jaringan mengoptimalkan konfigurasi jaringan mereka dan meningkatkan kinerja dan keamanan jaringan secara keseluruhan. Jadi pada intinya native VLAN ini digunakan pada link trunk yang menghubungkan dua atau lebih switch untuk mengidentifikasi lalu lintas yang tidak memiliki tag VLAN. Nah, mungkin segitu penjelasan dari aku. Kalau misalkan dirasa kurang jelas atau kurang paham, nah kita coba ke praktek VLAN di video terakhir ya teman-teman. Sedikit tambahan ya teman-teman, jadi intinya adalah native VLAN ini ada VLAN yang dikembalikan ke suatu port apabila tidak dalam bentuk trunking ataupun untarget. Nah, itu yang disebut dengan native VLAN. Selanjutnya kita coba praktek ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal coba praktek langsung ya konfigurasi native VLAN. Tapi sebelum masuk kita ke konfigurasi native VLAN-nya, di sini kita bakal cek dulu default awal atau settingan awal native VLAN-nya itu kayak gimana. Kita masuk ke enable lalu config. Nah, setelah itu kita ke show interface trunk. Lalu kita enter. Nah, di sini masih kelihatan ya teman-teman, native VLAN. Di sini ada bacaannya native VLAN, status encapsulation mode dan port. Di sini native VLAN-nya itu masih satu karena memang sama kita belum dikonfigurasi atau belum disetting. Nah, selanjutnya kita coba lihat dulu ya ke switch kedua. Kita masuk ke mode CLI. Nah, setelah itu masukin kayak tadi ya, show interface trunk. Nah, di sini mah karena FA08 dan FA07 jadi
dua-duanya itu masih satu ya native VLAN-nya. Kalau ini kan kenapa di switch pertama itu hanya FA07, karena memang tersambungnya itu hanya dengan switch 2, sedangkan switch 2 ada di tengah-tengah, jadi tersambungnya itu dengan switch 1 dan switch 3, di mana switch 3 ini memiliki portnya itu FA08. Nah, di sini kita fokus pada native VLAN-nya, di sini masih satu-satu ya. Nah, selanjutnya kita bakalan coba mengganti atau mengkonfigurasi VLAN-nya agar menjadi 20. Native VLAN-nya agar menjadi 20. Oke, kita masuk ke switch kedua dulu, kita enable lalu conft. Setelah itu kita ketik interface FA0/8. Lalu kita enter dan di sini kita masukin lagi perintah. Kita masukin perintahnya switch port terang native VLAN 20. Ingat ya teman-teman, jangan ada typo, karena nanti kalau ada typo bakal invalid kayak aku di atas itu, karena sebelumnya aku typo, jadi penulisannya itu harus benar. Udah kayak gitu kita enter. Lalu kita bakal coba cek ya. The show interface terang. Nah, di sini udah keganti ya teman-teman. Itu kan tadi di switch 2 itu asalnya native-nya itu 11. Nah, sekarang itu karena aku tadi udah ngeganti FA08-nya, jadi yang berubah itu hanya yang native VLAN ke FA08 jadi 20. Kayak gitu cara mengkonfigurasi native VLAN atau mengubah native VLAN-nya. Setelah itu kita bakal coba di switch ketiga. Kita ketik enable. Bentar ya teman-teman, enable. Nah, udah kayak gitu kita ke conft, enter, lalu kita masuk ke interface FA0 berapa ya, interface FA07. Setelah itu kita enter, lalu kita di sini masukkan switch port terang native VLAN 20. Nah, kita enter. Lalu di sini kita kan di sini, nah kalau misalkan ada tanda kayak gini yang on VLAN kayak gitu, berarti kita coba the show ya. Bentar. The show interface terang. Nah, di sini udah berubah ya teman-teman, FA07-nya itu menjadi 20 dan sedangkan FA08 di sininya itu 1. Jadi kebalikan dari switch yang kedua. Kalau switch yang ketiganya itu sama aku native VLAN-nya itu yang diubah FA07. Kayak gitu teman-teman. Kita lanjutin lagi di video selanjutnya ya. Nah, kalau misalkan kayak aku nggak mau deh, nggak jadi masukin native VLAN 20-nya, aku kayaknya mau balik lagi ke awal deh kayak native VLAN 1. Caranya gampang ya teman-teman. Kalau mau ngebalikin lagi di awal itu kita tinggal exit dulu, lalu kita ke interface FA07. Setelah itu kita masukin lagi kayak tadi switch port terang native VLAN 1, karena kan tadi di awal itu VLAN-nya native VLAN-nya itu 1 nih, jadi kita bakal balikin lagi kan ke 1. Atau teman-teman misalkan mau mau ganti kayak ke VLAN 10 atau VLAN 15 atau VLAN 100 atau VLAN berapapun itu gitu ya teman-teman, yang teman-teman mau ganti yaitu terserah teman-teman, karena di sini kita mau ke setelan awal jadi ke VLAN 1. Nah, lalu kita cek coba bener gak sih apa yang aku bilangin, the show interface terang. Nah, kembali lagi kan ke setelan awal FA07-nya itu jadi native VLAN-nya jadi 1 lagi. Mungkin sekian video dari aku. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena aku juga masih belajar, dan semoga video aku bermanfaat ya buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di video selanjutnya.